Selamat siang Sobat Pangan semuanya, kembali lagi di acara Potret Keadilan Iklim di Akar Rumput. Selanjutnya nih ada apa nih kita talk show-nya nih? Nah, kita sekarang ada talk show yang nggak kalah menarik nih dari talk show yang sebelumnya. Apa nih? Yaitu talk show mengenai perempuan dan iklim. Perempuan dan iklim ini akan membahas mengenai bagaimana perempuan sebagai aktor kunci dalam sistem pangan. Dampak perubahan iklim yang dirasakan saat ini juga merupakan tantangan dan bagi perempuan-perempuan yang juga sebagai pejuang perubahan iklim. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut moderator kita, Pak Jackson Simanjuntak. Beliau merupakan tim media dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. Kepada Bapak Jackson Simanjuntak, waktu dan tempat kami persilahkan. Teman yang udah bergabung, semoga masih semangat ya. Soalnya ini jam-jam rawan. Dan semoga topik sesi kedua ini tuh bisa menambah insight buat teman-teman ya. Karena kita bicara terkait dengan perempuan dan iklim gitu. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu misalnya bahwa perempuan itu menanggung beban ganda akibat iklim yang berubah kayak gitu. Walaupun mungkin di tapak itu mereka nggak tahu ya, maksudnya apakah terjadi perubahan iklim gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tahunya bahwa ini udah terjadi perubahan. Bagaimana mereka yang dahulu harus bercocok tanam misalnya pada bulan sekian, ternyata itu udah geser waktunya kayak gitu. Kebetulan juga ini narasumbernya cukup banyak itu, jadi saya juga nggak terlalu hafal namanya. Izinkan saya untuk memanggil satu-satu ya. Jadi narasumber kita itu ada yang offline, ada yang online juga. Nah yang pertama itu mungkin yang offline, yang ada di sini itu ada Ibu Reti. Ini perwakilan dari petani di Indramayu. Oke Ibu boleh maju silakan. Nah ini nanti kita bisa gali lebih dalam sih terkait dengan kondisi petani di Indramayu yang katanya sebagai lumbung pangan gitu ya, khususnya buat Jawa gitu. Kondisinya saat ini seperti apa sih sebenarnya gitu kan, itu menarik juga ya. Jangan-jangan ternyata kita lebih banyak import gitu ya. Jangan-jangan memang ternyata udah banyak yang nggak menarik lagi ingin jadi petani kayak yang tadi gitu disebutin. Oke, yang kedua saya panggilkan Kang Ruhandi, ini dari perwakilan masyarakat adat. Silakan Kang. Oke, ya terus nanti ada yang di online kita ada dua. Yang pertama Mas Idos, panggilannya Mas Idos, nama aslinya Muhammad Firdaus, itu dia staf ahlinya Aspuk. Nah beliau ini banyak mendampingi di petani kelapa sawit gitu. Jadi kita bisa tanya-tanya lebih jauh nanti sebenarnya kondisi perempuan yang bekerja di sektor kelapa sawit ini seperti apa gitu. Dan Mas Idos ini banyak tahu lah tentang itu. Lalu ada juga Bu Nuraini. Bu Nuraini ini juga online ya teman-teman. Dia ini adalah pendamping perempuan nelayan di Makassar. Dan Ibu ini yang cukup berhasil ya kita rasa bahwa tidak banyak perempuan yang mau melakukan usaha kayak gitu. Karena ya kita tahu sendiri misalnya nelayan itu kan sangat tergantung dengan cuaca ya. Jadi Ibu Nuraini salah satu yang berhasil bagaimana bisa mengencourage perempuan nelayan itu agar cuman tidak bergantung kepada hasil laut saja gitu. Jadi Ibu ini yang memperkenalkan bagaimana membuat produk-produk olahan yang sebenarnya ternyata bisa dilakukan gitu. Jadi selama ini kan nelayan konsepnya pokoknya melaut dapat jual, hari itu juga dijual gitu. Nah ternyata dengan konsep yang ditawarkan sama Bu Eni itu sebenarnya bisa loh, kita nggak harus hanya tergantung dengan kondisi laut gitu. Jadi kita hasil itu bisa diolah lagi sebenarnya kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk adaptasi ya terkait dengan perubahan iklim. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih jauh ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir ini ada Mbak Abi Gina Boang Manalu. Ini dari Jurnal Perempuan. Nanti kita bisa banyak tanya-tanya terkait dengan mungkin riset terbaru ya, karena kita tahu bahwa penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan tuh mengalami beban ganda akibat perubahan iklim, benar nggak sih kayak gitu? Kayak gitu sih. Oke silakan Mbak Abi ke depan. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di Zoom ya, yang online. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya nggak tahu ada berapa orang, mungkin banyak ya.
semoga semoga kita bisa berinteraksi secara aktif lah di forum ini, dan ini mungkin momentum kita juga gitu. Jadi selain kita ingin menggali lebih dalam terkait dengan kondisi di lapangan ya. Jadi kita ini hadir di sini ini memang sengaja ingin menampilkan kondisi di akar rumput teman-teman gitu. Jadi kita udah nggak menarik ketika kita bicara mungkin di levelnya yang kebijakan atau apa gitu, tapi sebenarnya bertolak belakang dengan kondisi di lapangan gitu. Jadi kita akan dengar langsung ini dari, kita boleh menyebutnya pelaku ya. Jadi pelaku-pelaku di lapangan ini seperti apa sih kondisi terburuknya gitu. Karena selama ini terkait dengan kaitan iklim itu kan, kalau teman-teman tahu ya, teman-teman sadar bahwa sebenarnya kan yang paling banyak mengeluarkan emisi itu kan sebenarnya bukan kita ya. Kita mungkin ya besar juga sih, berapa itu, sekitar 30-40 juta ton ekivalen CO2 kayak gitu. Tapi kan sebenarnya pengemisi yang terbesar itu adalah negara-negara utara misalnya ya, termasuk juga Cina gitu kan. Lalu seperti apa nih tanggung jawabnya ketika yang seakan-akan konsep yang ditawarkan itu adalah bahwa kalian nih negara-negara selatan nih yang harusnya yang menjaga hutan gitu. Ya udah nih gua kasih duit deh, ya kalian jagalah alamnya. Kan nggak seperti itu juga konsepnya kayak gitu, bahwa ya harusnya setiap masing-masing negara yang mengeluarkan emisi dia harus bertanggung jawab terhadap dengan emisi yang dikeluarkan itu kayak gitu. Tapi yang terjadi kemudian adalah negara-negara di selatan itu khususnya kayak Indonesia, India, Bangladesh segala macam tuh yang mengalami dampaknya gitu. Dan kita ngerasa bahwa apa yang disebut dengan akhir-akhir ini sebagai keadilan iklim itu nggak terjadi gitu loh. Nah karena itu kita ingin menyuarakan itu juga teman-teman, karena kebetulan sebentar lagi kita tuh akan menyemarakkan yang disebut dengan COP ya, COP ke-27 yang tahun lalu ada di Glasgow itu, sekarang ada di Mesir gitu, dan momentumnya ini sebentar lagi gitu. Jadi kita pingin nih agar suara-suara dari tapak ini nih didengar juga gitu, seperti itu sih. Oke, itu mungkin pengantar singkat dari saya. Ini langsung aja ya, sebagai yang pertama mungkin kita mau dengar kondisi real di lapangan dari Bu Reti ya Bu ya. Itu kondisinya sebenarnya seperti apa sih Bu gitu. Waktu dan tempat dipersilakan. Sekalian memperkenalkan diri Bu. Waktunya 15 menit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reti dari Dusun Darim, Desa Kendayakan, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini kami yang mengalami sendiri, kami ini orangnya buruh tani. Jadi yang kami bertahun-tahun dilakukan itu menanam padi khususnya. Yang menanam padi itu 1 tahun itu 2 kali, harapannya panen melimpah. Akan tetapi ada kendalanya, yaitu waktu MT1 kendalanya itu kena banjir. Banjirnya apabila menjelang masih berdaun itu harus nanam ulang. Jangankan banjirnya datang ya, ini kalau di kedatangan banjir, maksud saya kedatangan banjir pada padi mengeluarkan male, itu banjir datang. Karena di desa kami kalau banjir mematikan tanaman itu kan bisa merugikan petani. Itu di MT1. Kalau di MT2 di desa kami yang kami alami itu mengalami kekurangan air. Memang ada banyaknya hujan, tapi tetap kurangnya air. Karena kita ini petani asli penanam padi. Jadi dilakukan, harapan kami menanam padi sangatlah semangat. Intinya petani semua mengharapkan tanam lagi pada MT kedua. Nah, yaitu caranya memompa air.
bukan untuk di tanaman aja. Waktu belum tanam, waktu belum semai juga akan mengelektor tuh. Siap mencari air dari sungai atau dari kali. Yang jaraknya itu KHRKP ke sana tahu. Jaraknya 2 kilo dari perdesaan. Bahkan kalau di sawah sampai 4 kilo jauhnya. Walaupun MT2 itu ada hujan turun, itu masih gendalanya masih kekurangan air. Karena masih ada penyedotan air. Tenaga kerja wanita itu kalau MT2 sangatlah susah. Karena ikut-ikutan kerja siang malam. Kita ingin sekali desa kita panen sangat subur, sangat bagus. Dan kemudian panennya itu bisa mencapai 2 kali. Karena adanya kurangnya air, MT2 itu otomatis nggak panen separuh. Tapi kalau MT pertama ya, turunnya hujan datang dari Allah kan. Jadi kita itu harapannya agar gimana caranya mengharapkan petani bisa mengatasi kehidupan. Kehidupan maksudnya ekonomi sehari-hari. Karena di desa kami cukup antaranya kalau semai itu dari bulan 12 hingga bulan 1 ya. Paling enggak 1 bulan semai. Itu dilakukan tenaga wanita. Bagi tenaga pria tidak mencukupi untuk keekonomian. Kalau ada kendala banjir karena ada tambahan-tambahan dari biaya dengan pengelolaan sawah kita. Akan tetapi petani kita semua itu harapannya ke padi itu sangat senang, sangat yakin karena cuma menanam padi yang bikin jadi semangat. Kita sehari-hari ini ada kekurangan. Di mana kala bertahun-tahun mengalami kendala seperti ini. Bagaimana saya caranya mencukupi ekonomi sehari-hari? Menjelang saya tiba turunnya hujan, ini bulan depan ini ada turunnya hujan ya, mulai MP1. Saya itu Pak di pekarangan, di tanah datar, saya menanam apapun sayuran saya yang butuhkan. Contohnya yang saya sudah pernah menanam singkong, pernah juga menanam terong buat kebutuhan sehari-hari. Pernah juga saya menanam labu putih, labu biru. Itu saya lakukan. Jangankan di pekarangan, di tepi rumah, di belakang rumah, di depan rumah juga saya nanam cabai, nanam jahe, nanam lengkuas, nanam serai, kencur, kunyit, itu buat kebutuhan dapur. Itu buat tambahan ekonomi kebutuhan kita. Kalau tidak begitu, kita masih kekurangan. Entah gimana harapan kami, adanya banjir atau adanya kekeringan, harapannya itu ya gimana caranya itu belum tahu, belum ada yang mengetahuinya. Kendalanya begitu. Masih ada waktu? Masih. Nah, jadi otomatis saya nih ya bekerja
kata orang buat contoh bekerja keras. Tetangga saya itu jualan aksesoris. Nah, saya cari duit sehari-hari mengisi waktu longgar, saya bikin bros juga. Tapi bukan biaya dari saya sendiri, saya cuma kerja. Intinya saya buruh. Bukan apa-apa ya Pak ya. Pada inti semuanya ya, ini saya berterima kasih kepada semuanya, kepada ARKP yang sudah saya dibawa ke sini. Berterima kasih sangat sekali semuanya yang di sini, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya. Maaf apabila kata-kata kami kurang mengerti atau kurang sopan dah. Mohon maaf banget. Karena saya ini sebetulnya enggak belajar sekolah lah sebetulnya. Saya tani, asli tani petani. Andalan saya cuma bisa jadi petani. Harapannya saya semangat menanam padi. Bahkan ya bukan saya saja. Teman-teman juga kalau habis musim kemarau, habis musim MT kedua itu ada yang banyak menanam sayur di sawah. Ada yang menanam pare, ada juga yang menanam semangka, ada juga yang menanam bonteng, ada juga yang menanam cabai juga. Tapi itu gendalanya cuma sebentar kalau musim kemarau. Karena apa? Satu, kekurangan air, kedua kebanyakan hama. Nggak tahu kalau nanem pertama itu MT1, MT2 itu hama semuanya ngikut Pak. Dari MT pertama yang ngikut, dari umur pari sekian hari, setengah bulan juga ngikut. Berbagai hama banyak, hama wereng, hama ulat, hama lembing, apa ya Kak? Nggak tahu, lupa namanya tuh. Itu kendala petani yang banyak mengeluarkan biaya. Demikianlah perkataan kami. Sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi teman-teman kita udah ngedengar langsung ya kondisi di lapangan. Jadi kalau misalnya pingin bisa kita sarikan, jadi gini, dulu itu di Indramayu itu mereka itu nanam padinya itu 2 kali teman-teman. Jadi MT itu musim tanam ya. Jadi dulu itu mereka itu nanamnya 2 kali. Tapi dengan terjadinya kondisi anomali cuaca ini, jadi yang berhasil itu cuma 1 gitu loh. Sampai akhirnya mereka, ibu ini melakukan langkah-langkah adaptasi tadi, misalnya dia harus nanam sayur di pekarangannya, kayak gitu. Dan ketika mereka mau nanam di musim tanam yang kedua itu ternyata kekeringan, akhirnya nggak cukup. Itulah kondisi yang dialami sama petani-petani di Indramayu gitu. Dan di satu sisi ya ternyata yang melakukan pertanian itu banyak kan ibu-ibu ya, sementara yang laki-lakinya melakukan kegiatan yang lain kayak gitu. Seperti itu sih yang bisa kita highlight ya. Nah terus ibu ini juga udah melakukan langkah persiapan gitu. Jadi karena tahu mau nyoba lagi di musim tanam kedua itu udah buat persemaian kayak gitu. Dan yang kondisi yang terburuk itu kekeringan ya Bu ya. Jadi sekali banjir banget gitu. Jadi banjir itu ketika banjir yang terjadi itu bulirnya nggak jadi teman-teman gagal panen juga akhirnya gitu. Jadi emang dilematis gitu. Itu yang dirasakan oleh petani ya, di Indramayu saat ini gitu, khususnya di Dusun Darim. Oke, sekarang kita coba nyapa narasumber kita berikutnya ya. Ada di online, di Zoom, ada Mas Idos. Halo Mas Idos, bisa dengar suara kita? Halo. Oke. Ya, Mas Idos. Siap. Oke, Mas Idos ini nanti cerita lebih banyak Mas ya terkait dengan kondisi di
perkebunan kelapa sawit yang dialami oleh perempuan di sana ya, karena kemarin Mas Ido sempat mendampingi di Konawe Utara. Itu kalau menurut saya sih salah satu remote area ya, perjalanan ke sana itu jauh banget. Oke, langsung aja Mas, 10 menit kalau bisa efisien, paling lama 12 menit lah Mas. Thank you Mas, lanjut. Malah lebih cepat lebih bagus, Jack. Oh yes, mantap. Lanjut Mas. Jadi apa nih pertanyaannya apa nih, Jack? Kondisi perempuan di sektor kelapa sawit, Mas. Oke. Apakah sama dengan di sektor pertanian gitu, atau jangan-jangan lebih parah? Oke. Nah, ini mungkin nanti ada teman-teman di situ bisa melengkapi. Ada Bu Aini juga nih, Bu Nur Aini. Sering ketemu nih Bu Nur Aini. Dan juga ada teman-teman nanti mungkin di Jurnal Perempuan, si Abi juga bisa ya. Nah, jadi kalau di kelapa sawit ini kan modelnya mungkin masuk dalam kategori industri besar lah ya, industri besar. Di mana industri ini sebelumnya nggak ada, sekarang lagi booming, dan sebagaimana sudah banyak ini riset-risetnya, sudah banyak sekali juga penelitiannya, sudah banyak juga makalah-makalahnya, terkenal bahwa industri sawit ini kan sangat maco sekali, ya, maco dalam artian sepertinya ini industri yang banyak dilakoni, banyak diakses dan dikontrol oleh laki-laki. Ya, nanti mungkin teman-teman Jurnal Perempuan bisa melengkapi. Tapi inilah yang terjadi. Saya kebetulan bolak-balik menemani ibu-ibu, khususnya tadi si Jack sedikit salah ya. Saya di Morowali Utara kebetulan. Nah, di sana tidak hanya kelapa sawit, tapi juga ada industri batu bara, nikel dan lain-lain. Saya berapa kali sudah menulis ini. Bahwa industri sawit ini menyimpan potensi adanya kekerasan berbasis gender, sangat menyimpan sekali, berpotensi sekali. Dan ini banyak sekali, belum banyak dikulik ya, belum banyak dikulik, belum banyak diungkapkan, baik yang terselubung maupun yang masih di bawah karpet, itu menurut saya potensinya masih sangat besar. Apalagi, ini potensinya adalah sekarang ada undang-undang TPKS. Ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini kalau bagusnya tuh menurut saya harusnya masuk di industri-industri yang seperti ini. Ya. Pertama, di rantai nilainya juga dan rantai pasoknya itu banyak sekali titik-titik yang bisa terjadinya tadi yang saya sebut kekerasan berbasis gender. Tapi juga dampaknya juga itu sangat kelihatan. Dampak ketika model pengelolaan industri dengan mungkin ya dengan tanda kutip sangat maco, sangat laki-laki, itu dampaknya sangat kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan waktu kemarin saya melatih ibu-ibu tentang kewirausahaan ya, saya didekati sama seorang ibu. Ini sudah rada sepuh ya. Waktu di sela-sela pelatihan dia ngajak ngobrol saya. Dan saya tahu nih, kalau ibu-ibu udah mau ngajak ngobrol begini, pasti ada sesuatu. Dan ternyata benar. Dia, ya itu tadi, mengalami kekerasan. Ya, kasihannya adalah ibu ini Katolik. Ya, kalau Katolik ini kan mau menuntut cerai dan macam-macam itu kan repot. Ya, nah artinya apa? Ini salah satu contoh saja. Ya. Bagaimana di masyarakat dampak-dampak itu tadi, dampak kekerasan misalnya, yang tidak kelihatan, itu juga berpotensi. Tapi kalau yang tadi, rantai nilainya, itu saya pernah tulis juga ini, dan kemarin saya sudah menyusun laporannya juga ini, dan mungkin teman-teman di sana juga, banyak sekali LSM yang di sana, saya sudah baca juga laporan-laporannya, dan juga sudah di tempat-tempat yang lain. Biasanya kan yang terjadi adalah misalnya pengambilan keputusan. Jadi industri ini kan mereplikasi apa ya? Kalau kita baca beberapa tulisannya, misalnya tulisannya Mbak Mia ya, Mbak Mia Siska ini kan yang banyak sekali nulis tentang ketidakadilan gender dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Itu kan industri ini kayak semacam mereplikasi kondisi yang sudah tidak adil gender sebenarnya di masyarakat. Ya. Ketika pengelolaannya misalnya tadi
untuk jabatan-jabatan tertentu itu misalnya ya itu sulit lah perempuan bisa menembus. Itu karena apa? Memang kondisinya sulit. Belum lagi nanti gaji, perbedaan upah dan lain-lain. Terus juga jam kerja dan lain-lain. Bahkan saya waktu ke ini industri sawit di Kalimantan ya, saya masuk itu kan industri sawit yang sangat besar, itu nggak boleh mobil lewat pun nggak boleh, karena itu kan dilewati hanya untuk truk ya. Nah saya kebetulan masuk lewat mobil itu karena supirnya kenal, akhirnya dibuka untuk jalan pintas. Nah itu di dalam itu kan ada mes yang itu sangat mesnya itu jauh dari mana-mana, kayak rumah bilik begitu. Nah bisa dibayangkan, ini rumah jauh dari mana-mana, kita nggak ngerti apa yang terjadi di mereka, ya. Kalau kilah beberapa riset yang saya baca, banyak sekali juga ada kekerasan di situ di rumah-rumah mes begitu ya. Apalagi misalnya kalau misalnya ya tadi terjadi misalnya tadi ya KDRT dan lain-lain. Nah mungkin ini banyak juga belum banyak diungkap. Tapi yang banyak yang terjadi adalah misalnya tadi upah kerjanya tidak apa-apa, upah kerjanya timpang, terus juga kalaupun perempuan ada bahkan di laporan saya itu hanya ada 2 orang perempuan yang aktif di bekerja di sektor sawit tapi memegang posisi-posisi yang sangat strategis. Itu di Morowali Utara di salah satu PT ya. Saya nggak mau sebut nama PT-nya karena ini sangat sensitif. Mas Yudo, waktu 1 menit lagi Mas ya. 1 menit lagi. Nah, yang ingin saya makan adalah bahwa kemudian kayaknya perlu ada semacam tadi. Kalau saya selalu bilang bahwa perlu ada kepemimpinan perempuan di sini atau women leadership atau women agency, ya. Misalnya tadi supaya perempuan ini bisa bernegosiasi, misalnya bernegosiasi dengan perusahaan sawit dan negosiasi dengan masyarakatnya bahwa harus kita bangun alternatif livelihood, ya, bahwa masyarakat perlu disadarkan, ya, bahwa sawit ini juga oke, kalau dia mau terlibat di sawit, nah dia harus lobby juga. Ada kebijakan sekarang namanya kan RSPO, ya, Sustainable Palm Oil itu yang Indonesia ya. Nah menurut saya itu kayaknya perlu ada injeksi nilai-nilai keadilan gender di situ di RSPO. Mudah-mudahan sih sudah ada. Tapi ini kan implementasinya sampai ke bawah ini kan belum nyampe ke petani sawit yang berbasis masyarakat maupun para perusahaan-perusahaannya. Nah kemarin saya kalau di sana sih saya coba lobby para pemegang CSR-nya bahwa ini harus masuk. Nah selain itu juga tadi yang saya sebut agensi ini penting juga untuk menegosiasikan bagaimana selama ini kan ada program-program CSR-nya misalnya. Nah ini kan untuk keberdayaan ya supaya livelihood-nya ya bisa menjadi alternatif. Orang masyarakat di situ berpikir jangan hanya selama hidupnya itu sawit melulu ya. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, misalnya kalau teman-teman di sana kan misalnya bagaimana memanfaatkan hal-hal yang selama ini tidak dilihat, misalnya tangkos sawit, tandan kosong itu ya, tangkosnya, terus macam-macam lidi sawitnya dan macam-macam. Nah menurut saya itu banyak sekali hal-hal yang selain untuk peningkatan ekonomi, tapi juga yang lebih penting adalah tadi kepemimpinannya tumbuh, ya, daya kritisnya tumbuh, supaya negosiasi dengan pihak-pihak yang selama ini terlibat di sawit itu membuahkan hasil supaya adil ya. Itu sementara Jack. Sebenarnya saya ada 1 poin lagi ya bahwa kaitannya dengan apa tadi? Dengan ketahanan pangan. Kalau saya sih lebih nyebutnya tentang lebih dari ketahanan pangan, itu kedaulatan pangan ya. Bahwa selain pangan ini harus tahan tapi harus berdaulat. Kita harus punya pangan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai pangan kita diambil sama orang lain ya. Tapi selain kedaulatan, yang di dalam kedaulatan itu kan bahwa pangan itu juga harus lestari tadi ya. Dan juga pangan itu harus lokal, dia harus berada di kita. Lokal itu artinya kita tumbuh untuk kita, yang manfaatin kita, tapi juga tadi jangan sampai pangan yang bagus-bagus di ekspor keluar. Yang bagus ya pangan yang bagus untuk kita lah. Baru setelah lebih baru kita keluar. Mungkin itu dulu deh Jack. Ya. Oke Mas Idos, lebih dari 1 menit ya. Lebih dari 15 menit ya. Iya, oke, terima kasih buat pemaparannya Mas. Sangat insight-nya sangat menarik ya buat kita bahwa ternyata perempuan itu tuh mengalami banyak lah ya, bahkan sampai terjadi kekerasan gender yang mungkin orang banyak nggak paham ya. Karena situasinya sangat macho tadi kalau Mas Idos menyebutnya ya. Jadi sangat laki-laki sekali. Nah, mungkin kita beranjak ke narasumber berikutnya. Ada dari masyarakat adat
Itu mungkin kita bisa lebih gali terkait dengan seperti apa sih Mas ketahanan pangan yang dilakukan oleh masyarakat adat di tempatnya Mas, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada? Nggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut sudah pada pulang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, terutama terhadap kepada moderator yang sudah mau menemani kami di depan. Karena kalau nggak ada moderator kurang satu. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada KRKP dan ada beberapa asbuk dan yang lainnya yang sudah mengundang saya bisa datang ke sini. Baiklah, saya akan sedikit cerita tentang bagaimana kondisi di masyarakat adat. Saya ingin mengutip satu, mohon maaf, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Ruhandi, saya biasa dipanggil Jaro Ruhandi. Jaro itu sebutan kepala desa di wilayah masyarakat adat. Jadi saya pernah diamanai jadi kepala desa sampai 2021 kemarin. Alamatnya di Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi tempatnya seperti dekat Banten ya, tapi sebenarnya lumayan jauh. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, jadi sedang digembor-gemborkan ya, dan ini udah isu yang luar biasa tentang perubahan iklim. Nah, lalu bagaimana kondisi kami di masyarakat adat? Saya masih ingat satu ucapan sesepuh di sana, dan ini sering sekali disampaikan. Katanya begini, kalau bahasa kami di sana itu, beras bea saboboko, bakal sarua jeung emas saboboko. Jadi emas nasi satu bakul, beras satu bakul, bakal sama harganya dengan emas satu bakul. Ngeri nggak? Lalu harga emas berapa? Dan kondisi beras seperti apa? Emas satu bakul udah dikalikan berapa itu? Berapa kilo kan? Itu bakul. Banyak ya? Banyak. Mau langsung dihitung, Bu? Boleh lah. Ibu kalau hitung-hitungan 25. Dan harganya sama dengan beras satu bakul. Sekarang satu bakul paling misalkan 5 liter misalkan. 5 kali 10.000, 50.000. Masa harga emas cuma 50.000? Nah, bagi saya, bahasa sederhana yang disampaikan oleh Kasepuan itu menjadi catatan penting. Catatan penting. Jadi, biasanya sesepuh itu kalau sudah ngomong seperti itu akan terjadi. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh kami? Saya ketika menjadi kepala desa, saya coba membuat satu gebrakan mungkin tentang bagaimana masyarakat bisa sadar untuk bertani, beternak, bertani. Jadi masyarakat adat itu ada tradisi namanya bertani, tadi huma, sawah, dan ternak. Tapi kalau saya lihat, yang beternak sudah sangat jarang, yang sawah juga itu usianya sudah 40 tahun ke atas, karena anak-anaknya sekolah lalu dia kerja di luar, kayak gitu. Atau nikahnya ke orang luar. Dan itu mungkin kalau saya lihat itu salah satu faktor juga, kayak itu. Sementara lahan yang sangat luas di kami, lahan yang sangat luas itu ditinggalkan, hanya banyak ya pohon-pohon saja, kayak gitu. Yang kurang begitu bermanfaat. Lalu di kami itu alamnya itu, potensinya itu selain pertanian, itu potensi tambang emas. Jadi kalau dulu mungkin yang pernah belajar sejarah tahu tentang Antam. Emas Antam Cikotok.
Nah itu wilayah kami. Gitu. Tapi saya tadi lihat Mas satu topi nggak pakai topi ya, nggak diambil. Nah kembali lagi, nggak apa-apa kalau nggak paham ya nggak apa-apa. Nanti biar paham nanti aja, biar nanti ketawanya nanti. Nah kondisi alamnya seperti itu, potensi itu untuk tambang. Nah itu akhirnya di sisi lain itu punya potensi yang wah tentang tambang. Tapi di sisi lain sangat mengerikan. Karena ketika potensinya tambang maka ada beberapa perusahaan yang datang untuk nambang. Nah itu terjadi. Itu salah satu faktor juga. Lalu masyarakat juga banyak yang nambang. Nah di situ saya udah mulai dalam hati saya, ini jangan sampai kita terlena dengan itu. Kita harus mulai persiapan karena di kami itu bertani itu karena itu tradisi ya turun temurun dan dari dulu sudah dianjurkan sama sesepuh, ayo bertani dan harus membuat lumbung. Kalau di teman-teman mungkin di tempat lain adanya lumbung desa. Kalau di kita bukan lumbung desa, tapi setiap orang itu punya lumbung alias leit, tempat menyimpan padi. Nah, tempat menyimpan padi. Mungkin kalau di kami, kalau maaf ya, misalkan ada krisis 1-2 tahun kita masih punya persediaan. Karena di kami itu nggak boleh dijual, tapi disimpan. Ya. Nah, sehingga akhirnya ya udah, kami membuat satu komunitas, mulai masuk ke gerakan literasi, kita komunikasi dengan berjejaring, dalam hal ini ada JKPP ya, melakukan pemetaan partisipatif untuk memastikan gitu, tambang di sini, ini lahan pertanian, ini mata air, ini sungai, ini dan lain sebagainya, itu sudah kita petakan kayak gitu. Akhirnya kita membuat satu komunitas petani muda dan sekarang kita sudah berjalan. Mimpi kami itu kita bisa bikin pasar sendiri, bisa bikin pupuk sendiri, nanam, dan juga harus ada koperasi juga karena butuh pembiayaan. Nah itu yang akan kami lakukan. Nah dan juga ada tempat belajar. Jadi saya mohon kawan-kawan yang ada di sini, salah satunya ada yang mau datang ke sana dan memberikan pelajaran kepada kami tentang bagaimana mengelola lahan, mengorganisasi petani muda, dan lain sebagainya. Tentunya itu untuk kebaikan. Mungkin itu. Banyak sebenarnya yang ingin saya ceritakan juga ya, karena waktunya juga mepet, jadi masalah. Terima kasih, dan itu yang sudah kami lakukan, Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Sekarang kita sudah membuat satu komunitas namanya itu Pertanian Raksa Alam Banten Kidul. Jadi sekarang kita udah mulai membuka lahan seperti itu. Ya bergerilya kayak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus dulu dong buat semua pembicara kita. Sangat menarik ya, ternyata dari siapa sangka kalau misalnya komunitas adat itu bisa menggagas yang disebut dengan petani muda gitu ya. Sebuah konsep mungkin yang pemerintah udah pernah berapa kali gaungkan gitu, tapi kayaknya nggak berhasil gitu ya. Ternyata ide ini mungkin dijalankan oleh dari masyarakat adat. Itu kalau menurut saya sih luar biasa. Oke, kita beranjak ke narasumber berikutnya, ada Bu Nuraini, kita manggilnya Bu Eni. Halo Bu Eni, bisa dengar suara saya Bu? Alhamdulillah, suara saya Dengar Ibu. Oke, ini karena waktunya pembicara cukup banyak, 5 menit bisa kali Bu ya? Untuk Ibu memaparkan. Iya Bu, mohon maaf Bu, itu kesalahan saya tadi Bu. Gitu. Oke, dengan kondisi saat ini di sana Bu, kondisi yang dialami oleh nelayan itu boleh diceritain Bu. Sama peran Ibu dalam memperdayakan perempuan-perempuan nelayan yang pada awalnya kalau nggak salah itu sempat mendapat stigma negatif ya. Jadi dari suaminya gitu, ini ngapain sih ngajakin istri saya ikut pelatihan kayak gitu. Oke, waktu dan tempat langsung aja Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Nuraini dari kelompok wanita nelayan Fatimah Asara yang ada di Makassar.
Jadi saya membangun kelompok wanita nelayan ini karena keprihatinan melihat kondisi istri nelayan, apalagi di saat kondisi perubahan iklim yang ada sekarang. Karena di pesisir itu dulu enak berhitungnya kami di Makassar itu kan orang nelayan itu berhitungnya 15 hari, 15 hari terang bulan, 15 hari masa pencaharian dan sebagainya. Tapi sekarang susah diprediksi. Karena kondisi alam kita ini sewaktu-waktu bisa hujan, sewaktu-waktu angin kencang deras, sewaktu ini yang mengganggu kondisi dalam hal mencari ikan di laut. Nah, kami mendorong istri nelayan bagaimana hasil tangkapan suaminya bisa diolah menjadi bernilai ekonomi yang lebih baik. Mencari nilai tambah dengan mengolah semaksimal mungkin, sebijak mungkin hasil tangkapan suaminya sehingga meningkatkan penghasilan di dalam keluarga. Karena ada masa musim di saat tidak melaut, untuk melanjutkan dapur ngepul itu adalah perang perempuan yang sangat penting di sini. Makanya kami memberi pelatihan pengolahan hasil laut. Kami latih mereka buat dapur ikan tuna, bakso, nugget dan sebagainya. Apalagi yang di pulau kami mengarahkan membuat pengolahan abon supaya mereka bisa punya penghasilan yang lebih. Saya awal membangun kelompok ini juga bukan hal yang mudah karena sistem di pelelangan ikan di mana peran tengkulak atau dalam istilah Makassar di Pulau Jawa ini sangat menekan para nelayan. Tapi kita mendorong bagaimana jangan bergantung kepada TPI. Jangan bergantung di TPI, tetapi bagaimana membangun ide kreatif dengan mendorong suami mereka untuk menjual keliling ikan atau di saat musim tidak melaut mengandalkan olahan ikannya karena mereka sudah memiliki keterampilan. Anggota kami itu awalnya cuma 5 orang justru memanggil mereka karena mereka perempuan masuk hotel itu adalah di Makassar sesuatu hal yang tabu karena dianggap seperti kios, seperti pelabuhan yang ini dan sebagainya. Tetapi untuk merubah pola pikir sejak mereka kami melakukan pendekatan itu dengan mengajak kerjasama dan berdiskusi dengan mereka bahwa yang kita lakukan ini adalah belajar bagaimana mengolah, bagaimana bijak dalam penangkapan ikan. Karena saya punya sekolah perempuan pesisir, disitulah saya mengadvokasi istri nelayan karena untuk menghadapi nelayan langsung saya mengalami kesulitan. Kenapa ada mata rantai sedang yang susah saya putus di situ, tetapi kita tidak patah semangat, kita mengarah ke istri dan anaknya. Kami juga punya SAPD, sekolah anak percaya diri untuk anak-anak pesisir, di mana meskipun sebagian adalah anak-anak korban kekerasan di pesisir, tetapi kita mendorong bahwa kamu tidak akan melakukan kekerasan dan tidak akan mengalami kekerasan. Kamu bangga menjadi nelayan karena nelayan yang cerdas, yang pintar, yang terampil. Saya juga mendorong istri nelayan, banggalah kamu menjadi perempuan nelayan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang bekerja, yang memberi istri ke orang, punya penghasilan, sumber daya alam yang luar biasa. Bisa kita bagaimana mengolah dengan baik, bagaimana kita menangkap ikan yang ramah lingkungan. Jangan karena keegoisan kita sehingga dulu banyak yang menggunakan banyak yang menggunakan bius dan sebagainya yang merusak karang-karang kita, padahal anak cucu kita ke depan mereka butuh makan. Sekarang dengan kondisi iklim yang begini yang sudah dengan kondisi iklim yang susah kita baca, yang tidak bisa kita hitung bahwa kita harus siap di Desember, November, Januari pada saat itu kita mengolah bahwa di musim ini akan sulit ikan. Sekarang tidak, hampir merata di saat tertentu hujan datang, angin datang. Jadi kita mempersiapkan juga itu nelayan harus siap dengan kondisi apa saja. Selalu siap menghadapi kehidupan ini dengan mengandalkan SDM kita, mengandalkan keterampilan kita, mengandalkan alam yang kita punya. Makanya kita harus menjaga alam ini dengan baik untuk anak cucu kita ke depan, untuk mereka makan secara berkelanjutan. Karena mau atau tidak sekarang kami sudah merasakan apa sulitnya sekarang untuk mendapatkan ikan di tempat-tempat terdekat di pinggiran pulau. Ikan sudah jauh dari
dari sumber untuk kita mencari. Kenapa? Karena kita saat selama beberapa tahun terakhir banyak yang menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, sehingga merusak semuanya, akhirnya merusak diri kita. Yang menerima dampak adalah kita. Kita perempuan sebagai ujung tombak di dalam keluarga untuk kehidupan kita ke depan. Makanya di sekolah perempuan pesisir ini pengolahan kita dorong semakin meningkat, menjaga kualitas semakin baik. Alhamdulillah kami sudah bisa produksi 1 sampai 2 ton per bulan. Dan dari keuntungan itu kami sisihkan untuk saling bergotong royong di pesisir. Jadi 3% kami keluarkan untuk kegiatan sosial di pesisir, yaitu pertama penyantunan lansia, kurang lebih 150 lansia setiap tanggal 10 bulan berjalan, membiayai sekolah perempuan berdaya, melatih secara gratis perempuan-perempuan yang ada di pesisir, untuk mengolah hasil perikanan kita secara baik dan secara maksimal. Kami juga bekerja sama dengan semua pihak, termasuk teman-teman yang ada di sini narasumber. Terima kasih bagi motivasi juga yang membeli produk-produk kita, karena kerjasama ini luar biasa buat kita, sehingga istri nelayan yang ada di wilayah kami itu memiliki kepercayaan diri untuk mengolah. Saya ajarkan bahwa sumber daya alam kita luar biasa. Cuma bagaimana kita bijak mengelola, bagaimana kita berjuang mencari keuntungan, tetapi jangan egois hanya memikirkan diri kita. Bagaimana usaha kita juga berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bu Eni, Bu, waktunya 1 menit lagi ya Bu. Ya Pak. Izin Bu. Kami mendorong membangun wirausaha sosial di pesisir dengan nama kelompok wanita nelayan Fatimah Sarah. Meskipun awal membangun kelompok ini sempat diusir di Musrembah karena dianggap mengganggu akses para tengkulak atau punggawa, tetapi untuk melakukan suatu perubahan kita perlu keberanian. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Buat kami orang pesisir, kehidupan kami seperti ombak di laut. Kadang ombak besar, kadang ombak kecil, tetapi riak selalu ada. Yang penting bagaimana membawa perempuan pesisir dan masyarakat pesisir, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, mencapai ke pulau kesejahteraan dengan mengandalkan sumber daya alam yang kita punya, dengan pemahaman dan pengetahuan tentang alam kita yang perlu dijaga dan perlu disosialisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, waktunya tepat waktu. Oke, itu tadi pemaparan dari Bu Nuraini. Beri aplaus teman-teman buat narasumber kita. Ini waktunya kita berkejaran dengan waktu ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah ini kita langsung aja ke pembicara terakhir, ada Mbak Ebi. Nah kita akan gali lebih dalam sih terkait dengan apa sih peran perempuan menghadapi perubahan iklim. Mungkin ada penelitian-penelitian mungkin atau riset-riset terbaru dari jurnal perempuan yang bisa di-sharing kepada kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama terima kasih atas undangannya atau pelibatan saya di dalam kegiatan ini. Saya rasa tentu kegiatan ini sangat penting untuk kita bicarakan gitu ya, karena persoalan iklim sekarang adalah ancaman bukan hanya untuk kayak individu per individu, tetapi ini sebenarnya adalah isu yang global. Nah jadi seperti kita ketahui kawan-kawan bahwa isu perubahan iklim atau sekarang mungkin kita bisa sebut juga krisis iklim adalah isu yang global. Seringkali orang menganggap bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa ekologis belaka atau sekadar fenomena yang memang terjadi secara natural tanpa melihat sebenarnya ketika terjadi krisis iklim itu banyak persoalan lain atau banyak krisis lain yang mengikutinya. Artinya kerusakan atau gangguan pada iklim atau misalnya pada lingkungan ini akan menimbulkan krisis yang multidimensional. Khususnya kalau dari saya, karena saya dari jurnal perempuan yang berfokus pada riset dan penelitian ilmiah tentang perempuan, kami akan melihatnya dari perspektif feminis atau perempuan. Nah, jadi perbincangan tentang iklim ini sendiri atau keadilan iklim ini sudah mulai disuarakan dari 1980-an. Tapi ketika itu dibicarakan, kebanyakan kita lebih berfokus bahwa krisis iklim atau misal juga kerusakan lingkungan ini berdampak sama kepada setiap orang. Padahal ketika kita lihat di lapangan seperti tadi sudah banyak diceritakan oleh kawan-kawan, oleh Ibu Reti, kemudian oleh tadi Mas Ruandi dan teman-teman sekalian, ternyata ada persoalan yang
berlipat gitu dihadapi oleh teman-teman. Nah, artinya di sini feminisme melihat bahwa butuh ada pendekatan yang sensitif gender dan juga interseksional untuk melihat apakah memang setiap kelompok mendapatkan dampak yang sama ketika menghadapi satu persoalan. Nah, dari perspektif gender sendiri, tanpa adanya juga krisis iklim, sebetulnya perempuan sudah memiliki posisi yang sangat rentan. Kayak tadi Ibu sudah menceritakan bahwa dalam konteks sehari-hari misalnya kayak akses perempuan terhadap pendidikan lebih sedikit, akses perempuan terhadap pekerjaan lebih sedikit, belum ada nilai-nilai budaya yang membatasi kerja dan ruang lingkup dari perempuan. Nah, artinya tanpa ada krisis iklim pun sebetulnya perempuan ini sudah kesulitan, atau data global menunjukkan bahwa perempuan ini adalah wajah kemiskinan dunia. Sekitar 70% masyarakat miskin adalah perempuan. Nah, artinya tadi dengan ada krisis iklim kita bisa melihat nih ada setidaknya pola yang sama. Meskipun tadi teman-teman datang dari latar belakang yang berbeda, ada yang dari kerja-kerja pertanian, ada yang dari kerja nelayan dan lainnya, tetapi ada persoalan yang sama, yaitu bagaimana mereka harus mengatasi tadi ketimpangan gender yang sebelumnya sudah ada kerentanan konflik, kerentanan terhadap pangan, dan sekarang dilipat gandakan dengan adanya krisis iklim ini. Nah, tadi kebetulan Jurnal Perempuan juga melakukan sejumlah penelitian di dalam 10 tahun terakhir. Kami menerbitkan beberapa tema terkait iklim yang melihat bagaimana misalnya perempuan misalnya tadi terdampak secara ekonomi begitu ya. Jadi mereka harus melakukan sejumlah praktik-praktik resiliensi. Lalu ini juga mengancam tadi hak kesehatan reproduksinya gitu ketika akses terhadap air menjadi sedikit. Ini menjadi gambaran baik itu di global kemudian juga di Indonesia sekalipun, khususnya di negara-negara berkembang dan ekonomi dunia ketiga, bahwa perempuan akan menanggung beban yang lebih berat lagi gitu ya terkait tadi pemenuhan air. Tadi Ibu udah cerita banyak bahwa sekarang untuk dapat air sulit, artinya butuh biaya yang lebih gitu untuk proses pertaniannya. Bagaimana juga tadi untuk proses penyelenggaraan di keluarga begitu, makanan dan lain sebagainya. Dan ini karena tadi ada yang namanya pembagian peran gender, biasanya beban ini lekat ke perempuan. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa di masyarakat perempuan dianggap sebagai penanggung jawab dari perawatan rumah tangga gitu, yang menyediakan air, makanan. Maka tadi ada pola yang sama baik dari kawan-kawan nelayan bahwa ketika tadi paceklik atau ketika tadi sulit sekali sekarang menangkap ikan, kita butuh bahan bakar yang lebih banyak, dana dan tenaga, perempuan yang ada di garda terdepan. Apakah mereka harus minjem ke tengkulak atau mereka harus melakukan kerja-kerja yang lain? Begitu juga yang dilakukan oleh ibu yang dari dari petani. Nah, artinya perempuan tadi punya kerentanan yang lebih banyak. Tadi juga di sawit ada isu kekerasan seksual yang kita tahu bahwa ketika tadi akses terhadap air susah, akses terhadap makanan susah, perempuan tadi harus bekerja berapa kali lipat begitu ya, atau mungkin harus pergi jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, inilah yang menjadi sangat penting kenapa butuh ada perspektif keadilan gender atau perspektif feminis untuk melihat bahwa kelompok-kelompok tertentu atau perempuan tadi punya kerentanan yang berlipat dan butuh respon juga yang mungkin berbeda. Nah, yang jadi persoalan adalah seringkali kalau kita bicara tentang keadilan gender atau keadilan iklim, perempuan lebih diletakkan tadi hanya sebagai sebagai pelengkap atau sebagai sudah disebutkan udah terlibat nih di dalam kegiatan pemberdayaan dan lain-lain, tanpa sungguh-sungguh mengakomodasi apa sih yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan. Sebagai contoh beberapa riset yang kami lakukan misalnya terkait tentang perempuan nelayan. Tadi Ibu juga sudah jelaskan ya, ada kesulitan nih. Dulu mungkin kita melaut beberapa kilometer kita dapat ikan, tapi sekarang harus jadi jauh lebih dalam lagi atau butuh bahan bakar lebih jauh lagi. Nah, dalam beberapa kasus seperti yang kami pernah terbitkan di JP Perempuan Nelayan, kami melihat bahwa ternyata kerja maskulin tadi yang nelayan, yang kita identik dengan laki-laki, sudah banyak juga perempuan yang turun menjadi nelayan begitu ya, turun ikut menangkap ikan sekaligus atau menjadi awak kapal begitu, asisten kapal segala macam, tetapi pengakuan negara masih minim, artinya misalnya mereka jadinya belum dapat jaminan sosial dan lain sebagainya. Nah, itu juga berlaku tadi dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh kawan-kawan sesama NGO mungkin atau juga oleh negara yang seringkali misalnya dalam respon krisis iklim, krisis pangan dan lain sebagainya akan menyamaratakan gitu model-model
pemberdayaan ya, misalnya kalau untuk perempuan semuanya pengolahan pangan semua, atau kalau untuk petani misalnya semuanya tentang pemberian ani-ani aja gitu, tanpa misalnya lebih lihat kayak oh perempuan ternyata ada yang turun untuk ngelaut juga, atau mereka kebutuhannya apa. Nah inilah tadi feminisme artinya berangkat dari pengalaman konkret, berangkat dari pengalaman ibu, pengalaman teman-teman nelayan, perempuan sawit dan lainnya, untuk kita bisa mengetahui nih apa saja sih sebetulnya yang benar-benar jadi problem mereka, kemudian juga apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan di lapangan. Karena kalau tadi kita lihat secara data, perempuan memang kelompok yang paling rentan, kelompok yang juga paling tinggi gitu ya angka kematiannya. Jadi kalau di dalam kebencanaan, perempuan 14 kali lipat lebih mungkin mati daripada laki-laki. Itu bukan karena tubuhnya lebih lemah atau lain sebagainya, tapi ternyata sejumlah data menunjukkan ada nilai-nilai budaya, kemudian tadi ada hambatan terhadap akses informasi, tidak dilibatkan dalam adaptasi dan mitigasi, sehingga tadi akhirnya perempuan jauh lebih banyak gitu ya menjadi korban. Nah inilah tadi butuh perspektif feminis untuk kita melihat, oh ternyata ada kebutuhan yang lain gitu yang perlu direspon supaya keadilan iklim itu benar-benar bisa terjadi. Jadi feminisme percaya, atau pendekatan berperspektif keadilan gender percaya, keadilan iklim itu tidak akan pernah mungkin dicapai ketika keadilan gender tidak dilibatkan di dalamnya. Nah lebih jauh lagi tadi kita udah banyak bahas mungkin kisah sedih atau tantangannya, tetapi sebenarnya selain melihat perempuan sebagai kelompok paling rentan, sejumlah data, sejumlah riset juga yang dilakukan di global ataupun yang kami lakukan menunjukkan bahwa daya lenting atau resiliensi perempuan sebenarnya sangat kuat. Kenapa? Kembali lagi ke peran gender, perempuan tadi punya perhatian yang besar kepada keluarga. Perempuan tuh akan sangat aware gitu sama lingkungannya, apa sih ini yang rusak, apa ini yang terkontaminasi dan segala macamnya yang mungkin luput dari pengalaman laki-laki. Nah akhirnya di situ perempuan dari intensionalitasnya, dari keperhatiannya terhadap lingkungan, kerap membangun tadi ya cara-cara untuk bertahan. Kita bisa lihat bahwa banyak gerakan dari kelompok perempuan, misalnya bye-bye plastik salah satu, tentang bagaimana perempuan misalnya untuk mengurangi penggunaan plastik, atau dari kelompok teman difabel ada yang mencoba membuat pembalut yang bisa dipakai beberapa kali. Semuanya ini biasanya dibangun bukan tiba-tiba karena tren atau apa, tapi benar-benar karena perhatiannya pada apa sih yang terjadi di sekitar dan apa yang mampu saya lakukan. Nah ini yang menjadi sangat penting menurut saya, bahwa perempuan sebenarnya sudah berbuat banyak, sama tadi seperti ibu ketika ada masalah sulit untuk misalnya bisa panen 2 kali, dia akan beresiliensi dengan misalnya buat bros dan lain sebagainya. Tetapi ini yang kadang luput dari mata pemberdayaan yang dilakukan kawan-kawan NGO kadang-kadang, atau mungkin pemerintahan. Artinya adalah sebetulnya sangat penting untuk melibatkan mereka dan kita mereplikasi atau mengamplifikasi apa sih kerja-kerja baik yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita bikin baru gitu, tiba-tiba di perempuan nelayan katakan padahal dia nelayan yang melaut, kita kasihnya teknik pangan dan lain sebagainya yang kadang-kadang tidak tepat sasaran. Artinya itu, jadi resiliensi dari perempuan itu sangat banyak dan sangat besar. Kami sudah banyak lihat, selain dari perempuan petani, ada juga perempuan di perhutanan sosial dan masyarakat adat. Mereka punya pengetahuan yang memang benar-benar menjejak dari kehidupan keseharian, dan itu sangat berguna untuk ngerespon fenomena kali ini. Nah inilah yang menjadi penting, bahwa kita melibatkan pengetahuan itu, baik itu di dalam praktek keseharian, baik itu juga di dalam proses program-program pemberdayaan yang kita lakukan, dan juga di dalam kebijakan. Karena tadi kayak sudah dikatakan oleh Mas moderator kita bahwa mungkin kita udah banyak bicara tentang kebijakan keadilan gender begitu ya, tentang misalnya akses lingkungan yang keadilan gender, tetapi sebetulnya kerap kali ada gap gitu, dan sebetulnya masyarakat di lapangan lah sebetulnya yang lebih tahu dan sebetulnya sudah melakukan berbagai praktek, tapi ini yang sayangnya sering diluputkan. Nah saya sendiri melihat dari sejumlah riset yang kami lakukan, untuk mencapai keadilan iklim, keadilan gender ini artinya nggak boleh ditinggalkan. Jadi perempuan harus diberdayakan tadi sesuai dengan kapasitas dan juga sesuai dengan kepentingannya di lapangan. Kemudian juga tidak bisa hanya sekedar mereka kita berdayain bisa ekonomi, tetapi harus diperkuat juga gitu keterlibatannya di masyarakat, di komunitas, bisa bicara atau bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan secara lebih lanjut. Mungkin itu, tapi di tengah tadi proses krisis iklim ini yang sangat mengancam, kita tetap punya optimisme bahwa perempuan adalah kelompok yang penting, kelompok yang harus dilibatkan untuk memastikan bisa ada perubahan yang holistis. Artinya bukan cuma tadi di tataran kebijakan, tetapi sebetulnya lebih pada praktik-praktik lapangan. Bagaimana kita bisa lebih menghargai lingkungan, menghargai pengolahan-pengolahan yang tentunya berbasis kepada keberlangsungan atau keberlanjutan dan lainnya.
Mungkin itu dulu kali ya Mas. Terima kasih. Oke, menarik banget ya pemaparannya Mbak Abi, bahwa yaitu nggak ada keadilan iklim tanpa keadilan gender. Wah, itu dalam banget ya. Jadi emang perempuan itu ya karena perannya cukup besar ya. Jadi memang harus selalu kita libatkan. Mungkin itu ya yang bisa kita highlight. Oke, nah sekarang ini mungkin kita buka sesi tanya jawab. Nanti yang dari sini dulu mungkin 1 atau 2 orang. Setelah itu nanti yang ada di Zoom mungkin kalau ada pertanyaan kita boleh dilontarkan gitu. Ada yang ingin bertanya? Ya, ke Pak Jarod mungkin ini konteks perempuan adat biasanya di struktur adat perempuan itu bagaimana struktur Jadi bukan padi mau di sana padi murag, padi pendeknya, tapi padinya padi ikat. Jadi biasanya kalau lagi panen, perempuannya, jadi walaupun kaum laki-laki sebagian juga ikut panen, tapi biasanya laki-laki yang menyiapkan untuk penjemurannya kayak gitu. Jadi sudah ada. Itu Mas Haji. Mas, kalau itu sendiri pembagian itu tuh sebenarnya secara tidak tertulis atau ada aturan khusus yang dibuat di desa? Nah, perbedaan di sana itu tidak tertulis, tapi benar-benar tradisi lisan. Tapi kemarin ketika pemetaan partisipatif, itu coba kita cantumkan dan kita tulis juga. Jadi kita punya profil ketika pemetaan partisipatif bersama JKPP, didampingi JKPP. Nah, itu coba kami tulis, mulai dari jenis padi, kapan waktu nanam, kalender musim, dan lain sebagainya itu kami tulis. Bahkan hari ini saya lagi bikin buku juga. Buku ketika selama menjabat 6 tahun di desa. Jadi saya coba tulis di dalam buku itu, mudah-mudahan cepat selesai ya, sebentar lagi insya Allah selesai. Dan paling tidak itu ada kenang-kenangan dan ada dokumen buat kami gitu, buat kami. Termasuk gerakan literasi juga tidak terputus. Bahkan gerakan literasi di kami sekarang mulai terfokus kepada pertanian. Jadi praktek yang memang potensinya ada di kami gitu. Kayak gitu, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Haji.
Keren. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Banyak? Oh baik, terima kasih kesempatannya Bapak. Perkenalkan saya Ima dari ISLC IPB. Saya mau bertanya, boleh 2 pertanyaan nggak Pak? Oh baik, yang pertama ke Bapak Jaro. 2 orang? Iya. Yang pertama ke Bapak Jaro, tadi Bapak menyebutkan kalau ada pembagian dari tempat seperti ada lahan pertanian sendiri dan lahan pertambangan sendiri. Itu bagaimana ya Pak? Karena di daerah saya itu bahkan lahan pertanian yang cagar budaya itu pun bisa diekspansi oleh real estate gitu. Terus untuk yang kedua, saya mau bertanya kepada Ibu, ya, Ibu Reti. Nah, kepada Ibu Reti tadi, saya ingin bertanya, kenapa apa faktor yang menyebabkan akhir-akhir ini banyak perempuan yang berada di sawah, padahal itu kan pekerjaan yang cukup berat ya Bu, apalagi menanam padi, karena di daerah saya sendiri juga menanam padi itu nggak bisa 1 orang, pasti banyak orang gitu. Nah terus apa ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang juga yang menjadi menyebabkan hasil pertanian itu tidak menentu, jadi para lelaki lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih sustainable dengan penghasilan yang tetap dan meninggalkan perempuan untuk bekerja di sawah yang tidak banyak berpindah atau bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Oke. Ya mungkin ke Bu Reti dulu kali ya, mumpung masih ingat. Baik. Ibu siapa ya? Namanya tadi Mbak? Ima. Ibu Ima, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi itu tentang perempuan. Ini sebagai saya jadi perempuan petani ya. Intinya kenapa ikut ke sawah susah. Intinya begini, karena kita kan ekonomi mengurangi, artinya pokok pangan kurang lah. Jadi kata orang tua itu harus menghemat. Nah itu kendalanya harus kerja. Saya yakinnya saya kerja, walaupun itu berat saya lakuin. Kerjanya itu ya kalau emang suami saya ke sawah, jarak dari kali ya malam hari itu Bu. Malam hari ke sawah melihat diesel. Pakai koler jaraknya 2 kilo, 3 kilo hingga. Nah itu saya ke sawah sendiri, di mana keluarnya air itu di ujung. Takutnya di tengah perjalanan suami saya enggak ketulungan. Ketulungan apanya? Air pecah di tengah jalan itu enggak ada temen. Kan jauh lari berapa kilo. Jangankan jalanannya itu enggak bisa dijalanin kendaraan, pakai sepeda enggak bisa itu. Jalan kaki jalannya ke galang-galang itu. Jadi saya sebagai perempuan membantulah demi keluarga utuh, dan saya ini sebagai petani intinya saya itu sangat semangat untuk menghidupi kehidupan di alam ini. Nah begitulah Bu ceritanya saya petani ulung ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Ini jawabannya sangat mengerikan. Jadi ketika saya terpilih jadi kepala desa, itu sudah ada tambang. Jadi pasca tambang namanya. Selesai, dan setelah pasca tambang, berarti setelah tambang itu selesai, perusahaan itu datang lagi perusahaan baru. Diolah lagi tuh lahan di situ. Nah, sehingga kalau untuk merubah itu sulit. Akhirnya dalam pemetaan partisipatif itu kita sudah ada blok kalau kayak itu. Ini sudah pernah ditambang. Yaudah. Intinya tidak boleh ngegeser lagi.
Jadi wilayah sini ini untuk lahan pertanian. Jadi makanya saya mempertahankan ketika misalkan, maaf ya, ada perusahaan datang ini mau dibeli untuk tambang misalkan ya. Ya, jangan kata saya. Kalau ini misalkan dilakukan penambangan lagi, maka lahan pertanian ke bawah itu akan rusak. Irigasinya rusak. Itu. Yang ada hanya puing-puing sisa pertambangan itu. Ya bagi kami di sana, jujur saja, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas tidak sama sekali menguntungkan. Sangat tidak menguntungkan. Walaupun dengan janji-janji yang manis gitu di awal. Ya. Ya. Tapi ujung-ujungnya tetap tidak ada istilahnya hal positif yang bisa kami dapatkan, yang ada hanya hal negatif saja. Pertanian rusak, irigasi rusak, dan tidak ada yang bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam pemetaan itu sudah ada. Boleh minta dibukain pemetaan partisipatif Desa Warung Banten, peta sosial Desa Warung Banten. Bisa diunggah di sini? Nggak bisa? Mungkin saya bisa jelaskan di sini. Bisa langsung di sini nggak? Peta sosial Desa Warung Banten. Ya, bisa diketik di Google, di searching. Maksudnya biar nanti saya jelasin di sini. Jadi bentarnya kayak gimana itu pembagiannya kayak gitu. Enggak dibagi-bagi gini ya? Enggak. Enggak. Boleh, boleh. Terbuka. Jadi kalau dulu yang saya tahu itu dulu mah kan ke dalam. Sekarang itu dibuka, si gunung itu dibuka. Open pit. Ya ngeri lah, sedih pokoknya. Kalau yang suka putih sedih. Kalau dulu ya Mas sebutan. Sekarang. Dibiarkan saja. Jadi sampai saat ini, makanya kata saya ini jawabannya ngeri. Jadi ngeri karena memang bagi kita petani yang berharap bahwa pertanian yang berkembang di pedesaan, gitu, ya itu mengerikan gitu. Karena tidak ada pembaharuan lagi dan sulit Pak. Kalau untuk tambang sulit. Misalkan irigasi nih, sungai, kena longsoran dari tambang. Kalau tambang bisa masih pakai alat berat. Kalau kita petani pakai cangkul, kapan selesainya? Membuat irigasi. Nah makanya tetap sulit. Kayak gitu. Gitu Mbak. Jadi pembagiannya di dalam peta itu kita sosialisasikan ke masyarakat itu. Ini nanti akan kita buka untuk lahan pertanian. Ini harus misalkan mau ladang, mau kebun gitu kayak itu. Ini untuk yang sudah terjadi. Dan dibuatkan peraturan desanya. Jadi ada namanya pengelolaan sumber daya alam. Jadi dari hasil pemetaan tersebut, baru penguatannya itu dibuatkan perdes dan itu hasil musyawarah dengan sesepuh juga. Kenapa? Karena ada kearifan lokal yang memang harus masuk juga di situ. Misalkan pertanian alami, pengelolaan sungai, pengelolaan mata air. Nah itu yang harus diamankan kayak gitu. Begitu. Yang mana? Ada. Bahkan ada zona inti yang tadi disebutkan sama dari Ibu ya, dari JKPP. Jadi di sana itu ada beberapa titik yang memang itu secara lokal, secara kearifan lokal itu sama sekali tidak boleh dirusak. Jadi kalau istilah di sana pamali namanya. Jadi kalau dirusak ini bisa hancur alam, kayak gitu. Dan walaupun kita yang sekolah, misalkan yang punya pengetahuan lebih luas lagi, memang jelas. Dulu orang masyarakat adat hanya, oh takut ya, di sini ada jurignya, ada setannya, kayak gitu itu ya. Nanti kalau kita rusak bisa ceplok makan kita. Dulu kan berpikirnya begitu. Dan saya kira itu lebih takut masyarakat. Digituin. Ketimbang misalkan ini nanti longsor. Wah, longsor. Cuma gitu. Jadi kayaknya hal kayak gitu tuh agak sedikit sulit gitu ya. Perlu pemahaman yang jelas, yang benar-benar penguatan yang sangat jelas sekali, yang sangat kuat kayak gitu. Makanya dengan kelompok tani muda itu, saya coba, kalau yang sepuh mah gitu ya, ini yang muda-muda gitu. Sedikit aja, mohon maaf. Nah, ini hasil pemetaan partisipatif Desa Warung Banten. Jadi saya coba olah ini untuk pembuatan jalan, karena ini lahan pertanian nanti diperuntukannya. Maka coba kita bikin namanya jalan usaha tani. Jadi sudah dipetakan bahwa tahun segini ini harus tembus kayak gitu. Jadi jangan sampai kedahuluan oleh
perusahaan. Karena kalau sudah ganti misalkan pemerintahan, kita tidak tahu kebijakan seperti apa. Paling tidak kalau kita sudah bikin sekat kayak gini, mereka agak sedikit mengurangi maksudnya kerusakannya. Nah ini lahan tambang yang sudah dirusak ditambang. Di sini sungai Pak, di sini pertanian sawah, di sini udah nggak bisa diolah. Sudah rusak kayak gitu. Nah kita hanya bisa bersuara, sementara keadilannya belum kesampaian. Terima kasih. Oke ya, wow. Ini mah kalau nggak dijaga habis ini. Oligarki juga. Oke, mungkin buat panitia ada pertanyaan kali yang dari Zoom. Ada, kalau ada boleh dibacakan mungkin. Sebelum nanti yang dari sini lagi kali ya, satu ya mungkin ya. Ada nggak teman-teman yang pertanyaan dari Zoom mungkin boleh dibacakan? Oh nggak ada ya? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya teman-teman ya yang di sini ya. Waduh, udah ada yang dari belakang. Oke Mbak. Terima kasih. Saya mau nanya ke Kak Abi tadi terkait pertanyaan pertama soal pembagian kerja yang ideal tadi ya. Karena di beberapa misalnya pengalaman saya ketika misalnya bertemu dengan petani tadi ideal pembagian kerja yang ideal misalnya di desa gitu ya. Petani perempuan biasanya mengurusi urusan dapur dan menyediakan gizi untuk keluarga gitu. Tapi kadang-kadang hal itu tidak dilihat sebagai kerja gitu di dalam lingkungan itu gitu. Nah, belum lagi misalnya soal akibat krisis iklim banyak petani perempuan yang akhirnya harus bekerja lebih keras lagi tadi sudah disampaikan juga itu kadang juga tidak dilihat sebagai kerja-kerja yang bernilai kayak gitu. Bahkan di beberapa misalnya hanya dianggap sebagai membantu suaminya dan sebagainya. Dan menurut saya itu agak membuat peran perempuan sedikit dinihilkan gitu dalam pembagian kerja. Nah, bagaimana menurut tadi Kak Abi soal pembagian kerja yang ideal di dalam masyarakat, contohnya misalnya masyarakat pedesaan. Karena menurut saya jika relasi kuasa ini misalnya antara laki-laki dan perempuan ini tidak dihilangkan, pembagian kerja seideal apapun itu ujung-ujungnya nanti akan tidak menghargai atau tidak menilai kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Apalagi misalnya dikaitkan dengan perubahan iklim yang membuat kerja-kerja perempuan semakin riskan dan semakin berat. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Langsung aja Mbak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi benar seperti apa tadi yang Mbak siapa namanya? Mbak Uli sudah sampaikan, begitu juga yang kami lakukan di riset-riset apakah itu terkait tentang perempuan nelayan ataupun perempuan di perdesaan, bahwa sebetulnya jam kerja perempuan itu seringkali bahkan lebih banyak daripada laki-laki yang berprofesi tertentu, misalnya tadi sebagai nelayan atau petani. Karena tadi ada jam-jam kerja reproduksi sosial, yaitu tadi misalnya menyiapkan makanannya, mungkin menyiapkan perbekalan, terus juga tadi proses kerja dan lain sebagainya, tetapi itu tidak dihitung. Nah inilah yang menjadi persoalan dan ini yang jadi perlu dikenali dan juga direspons begitu ya. Artinya kalau tadi kita ngomongin pemberdayaan dan pelibatan perempuan, sebetulnya tadi nilai kesetaraan gender ini juga perlu dikenalkan dan juga diterapkan gitu di dalam masyarakat. Artinya kalau dari apa yang saya teliti atau yang saya pernah riset, perempuan sebetulnya tidak karena sistemnya tadi keluarga, sebetulnya tidak ada perhitungan yang terlalu rigid atau misalnya kayak wah saya kerja lebih banyak nih atau apa. Yang jadi persoalan adalah ketika kerja-kerja yang berharga tadi itu tidak dihitung sebagai sebuah pekerjaan yang berarti atau bahkan juga misalnya negara juga nggak menghitung itu sebagai kerja. Implikasinya apa? Ketika misalnya tadi perempuan sekedar dianggap sebagai konco wiking begitu atau pendamping atau membantu, akhirnya misalnya perempuan bisa jadi, saya nggak tahu kalau ibu mungkin di KTP ditulis sebagai apa profesinya ibu?
Oh, petani, ya baik, oke, petani. Tapi dan kalau perempuan nelayan juga cukup banyak ya, kalau dari yang kami teliti, mereka bekerja sebagai nelayan penuh, tetapi misalnya tetap ditulis sebagai ibu rumah tangga. Nah ini yang jadi problem ketika misalnya tidak ada pengakuan dari negara, nggak ada pengakuan dari komunitas, akhirnya alih-alih ketika perempuan harusnya mendapatkan jaminan sosial, misalnya kalau hilang lagi melaut, atau mungkin ada jaminan cacat ketika misalnya dalam profesi itu, perempuan tidak dapat. Nah ini yang jadi penting, artinya maka kenapa feminisme selalu bilang kalau kita mau bicara tentang keadilan, kita nggak bisa cuma sekedar misalnya fokus pada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan atau misalnya bagaimana dia terlibat di publik, tapi secara lebih utuh juga tadi merubah praktik-praktik di dalam budaya begitu ya. Artinya supaya tadi misalnya masyarakat juga mengakui pentingnya kerja perempuan, melibatkan perempuan juga tadi di dalam pembuatan keputusan publik. Mungkin kayak tadi dikatakan sama masnya bahwa misalnya tadi perempuan sudah terlibat nih di masyarakat adat. Padahal kalau dalam yang kami temui sekarang sudah ada praktik begitu, tetapi masih banyak di masyarakat perempuan iya terlibat, tapi terlibat ketika putusannya sudah ada. Sementara padahal dia punya praktik baik, dia punya pengetahuan yang berbeda, misalnya tentang gimana sih kita ngolah pertanian yang lebih aman, yang lebih ramah, itu kadang-kadang tidak masuk. Nah inilah yang jadi penting, artinya kita mulai mendeteksi dan mengakui nih ternyata ada nih praktik-praktik baik, keterlibatan perempuan, ada resiliensi yang mereka kerjakan, dan mengamplifikasi itu. Mengamplifikasi artinya apakah ini bisa dimuat lebih banyak di media, apakah ini dimuat di dalam riset, sehingga persoalan yang mereka hadapi dan kerja-kerja penting mereka tuh benar-benar di-highlight. Karena seringkali kan yang kita dapati ada nih masalah, sama kayak masalah mungkin Mas di Banten, atau masalah kawan-kawan kita yang ada di Timur. Karena tadi misalnya tidak ada pengakuan, tidak ada pelibatan, tidak ada perhatian publik terhadap itu, maka apakah itu bantuan, maka itu kemudian program pembangunan dan lain sebagainya tidak akan melibatkan itu. Nah kembali lagi, kalau kembali kepada peran gender, artinya tadi selain ada pengaruh utamaan gender dan lain sebagainya kayak yang ditanyakan oleh mbaknya, tapi perlu lebih jauh ada upaya-upaya juga nih mengubah praktik-praktik di dalam komunitas, di dalam lembaga pemerintahan supaya ada pengakuan yang konkret gitu terhadap perempuan. Saya rasa itu sih ya. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan penutup ya, closing statement mungkin dari masing-masing narasumber. Mas Idos mungkin masih bersama kita, sama Bu Eni masih ada ya? Oke, pertanyaannya adalah ini kan sebentar lagi ini ada COP27 gitu. Kira-kira apa sih pesan yang pingin disampaikan gitu dari masing-masing gitu. Misalnya dari kalau petani apa sih, mungkin nggak misalnya dana-dana iklim itu harusnya bisa langsung diakses oleh petani misalnya, tanpa harus melibatkan siapa gitu yang prosesnya selama ini kita tahu sangat sulit ya. Jadi yang mengakses dana-dana iklim itu ternyata kalau dari NGO cuma ada 2 misalnya kayak gitu. Itu sih mungkin closing statement, kira-kira kalau menurut Ibu pesannya apa ini yang akan mau kita suarakan nih, karena sebentar lagi nih kita mau ada pertemuan iklim yang ke-27. Terima kasih. Pesan saya sebagai petani penanam padi, di tempat saya yang akan saya alami, tolonglah diadakan irigasi. Mungkin kalau adanya irigasi mungkin kendala banjir bisa dikendalikan, atau kekurangan air bisa dijalankan. Itu nomor 1 ya. Yang kedua, bagaimana, ini belum ketahuan, bagaimana caranya harapan kami membuat masyarakat berkenan sebagai petani semua. Yang artinya masyarakat kita itu laki-laki dan perempuan semuanya sama. Yaitu dan juga mengenai harga padi itu. Kita yang kebanyakan kerugian biaya karena adanya penyakit hama, adanya kendala banjir, dan adanya kekurangan air.
hakna hampa itu harga padi tolonglah disesuaikan dengan bagaimana caranya. Sekian, terima kasih. Oke, Kang Rohandi, mungkin nanti Mbak Abi terakhir ya. Baik, dari saya itu sederhana saja. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Ada yang punya kebijakan dan ada yang menciptakan. Jadi harapan saya kalau berharap terhadap pemerintah terlalu jauh jalannya. Hanya berharap dan berharap. Makanya saya berharap kepada semua yang hadir di sini, yang jelas mendengarkan suara saya. Ayo kita bareng-bareng, bagaimana kita bisa merawat alam, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di pedesaan bersama-sama, terutama untuk petani-petani muda. Terus, jangan terlalu berharap, mulailah menanam. Terima kasih. Oke, mantap. Kita mulai nanam nih teman-teman. Oke, mungkin ke Bu Nuraini. Bu Nuraini masih bersama kita, bisa didengar Bu? Closing statement Bu, silahkan Bu. Memang perlu kebijakan. Kalau kami di pesisir masih perlu kebijakan yang lebih mendalam untuk kami. Apalagi dengan perubahan iklim, perlunya juga pendampingan masyarakat pesisir secara maksimal juga. Supaya ada pemerataan. Jangan memerintah kepada pesisir, tetapi bagaimana bersama kebijakan, kemudian pendampingan sangat penting buat kami di pesisir juga. Karena sesuatu yang dikerja secara sama-sama akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik buat kami petani, pesisir. Oke, terima kasih Bu Reni. Tajam Pak. Iya, bisa kita tangkap Bu. Oke, langsung aja closing statement Bang Idos. Oke, terima kasih Jack. Kalau menurut saya, ini berdasarkan pengalaman ya, saya hampir 15 tahunan mendampingi masyarakat. Kadang-kadang capek juga. Kopi ini kan punya capaian sebelumnya. Nah, saya berharap capaian sebelumnya perlu dimonitoring. Yang memonitor siapa? Ya ini masyarakat harus dilibatkan. Yang kena dampak berbagai kelompok lah tadi. Biar responsif terhadap semua kebutuhan inklusif, semua dilibatkan dalam konteks pemantauannya. Ya, jadi partisipasi monitoring ini perlu. Karena kalau tidak dimonitoring, hasilnya itu kayak macan kertas. Kayak pertemuan G20, pertemuan G7, apalagi internasional kayak SDGs, macam-macam pertemuan lah. Itu kalau tidak ada partisipasi monitoring yang di-review, itu menurut saya basa-basi gitu. Nah, makanya COP ini kan kita berharap ini pertemuan perubahan iklim yang menurut saya katanya beberapa analisis itu sangat bagus lah karena ini iklim yang dibicarakan. Tapi tadi monitoringnya, pelibatan masyarakatnya dari semua levelnya, menurut saya ini perlu dipertajam. Begitu juga nanti dampaknya bagaimana pendanaannya dan lain-lain. Ya. Jadi itu kata kuncinya di monitoring semua lapisan masyarakat terlibat. Ya. Itu Jeko. Oke, Mas Idos, menarik ya. Itu pelibatan yang memang yang selama ini jadi kritik lah ya buat pemerintah gitu. Sangat menarik Mas. Mungkin langsung aja ke Mbak Abi terakhir. Oke, jadi closing statement saya adalah
Krisis iklim ini sebenarnya tadi kita harus lihat ini sebagai sebuah momentum, benar banyak masalah, benar banyak tantangan yang kita hadapin, tapi di satu sisi tadi kita melihat sebetulnya ada potensi untuk melakukan perubahan. Dari contoh-contoh yang tadi diceritakan oleh kawan-kawan sekalian, ternyata sebetulnya di tengah kesulitan tersebut ada resiliensi, kekuatan perempuan, dan juga di situ ternyata ada peran-peran gender yang mungkin berubah, yang dimana tadi sebelumnya perempuan nggak terlibat di dalam kerja, sekarang terlibat, yang sebelumnya nggak terlibat dalam keputusan desa atau diskusi desa mungkin sekarang terlibat. Ada banyak hal yang sebenarnya artinya bisa kita ubah dengan momentum ini. Nah, jadi di satu sisi krisis iklim tadi bisa mendatangkan perubahan yang baik ke arah keadilan ketika tadi pihak-pihak yang terkait, apakah itu tadi stakeholder aktivis begitu, kemudian akademisi, NGO, dan juga tadi negara bisa melihat tadi kekhususan, kekuatan apa yang dimiliki perempuan dan memberikan perhatian terhadap itu. Lebih lanjut juga pasti tadi ini membutuhkan kebijakan tadi ya yang berperspektif inklusif, artinya memastikan kelompok-kelompok rentan tadi benar-benar menjadi subjek, menjadi titik pijak pengetahuan supaya kemudian kebijakan-kebijakan dan juga pendanaan-pendanaan terkait adaptasi dan mitigasi benar-benar menjawab kebutuhan yang ada di lapangan. Itu saya rasa dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih semua buat para narasumber kita, beri aplaus semua, juga buat teman-teman semua yang masih setia di sini. Demikianlah kiranya diskusi sesi kedua kita ya. Jadi bahwa kalau yang bisa saya tarik itu bahwa ya perempuan tuh harus dilibatkan dan memang kondisinya sudah sangat buruk lah, sehingga kita memang harus bersikap sekarang, kalau enggak kita akan semakin parah di masa-masa yang akan datang gitu. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Iya, baik, terima kasih kepada Bapak Jackson Simanjuntak dan para narasumber. Mungkin dapat dipersilakan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing kali. Ya. Oke, sebelumnya mungkin kita tepuk tangan sekali lagi kali ya untuk narasumber kita yang keren-keren banget dan moderator kita pada hari ini. Iya, betul banget nih, Chef. Dari talk show perempuan dan iklim banyak banget hal yang dapat kita ambil dari berbagai hal, mulai dari Ibu Reti yang memaparkan keadaan sebenarnya di lapangan dari sektor pertanian yang juga kena dari adanya krisis iklim, mulai dari kekeringan, banjir, dan itu juga dapat berpengaruh juga sih di perekonomian dari masyarakat desa juga atas perubahan iklim itu. Terlebih lagi ada pembahasan mengenai perempuan itu sendiri, di mana tadi ada perwakilan perempuan dari sektor nelayan atau pesisir, dan juga ada narasumber juga dari perwakilan adat dari Banten juga yang memberikan pemahaman bahwa sebenarnya peran perempuan baik dari desa di berbagai sektor itu benar-benar penting dan perlu adanya perhatian khusus agar suara-suara mereka juga dapat didengarkan begitu. Selain itu juga tadi ada dari Bapak Ida juga menerangkan bahwasanya ada kalanya kita harus memperhatikan di mana perempuan itu perlu menjadi seorang pemimpin, juga agar suaranya juga dapat lebih didengarkan kembali atas pengambilan keputusan ke depannya. Begitu sih, Chef. Benar banget nih, Nies. Jadi banyak membuka hal baru ya. Betul. Bagaimana kondisi nelayan dan para petani di lapangan, bagaimana ternyata gender ini masih banyak ketimpangannya, bagaimana perempuan ternyata di Indonesia masih banyak yang memiliki peran ganda, namun dari pemerintah sendiri menganggap bahwa perempuan itu hanya sampingannya. Gitu. Iya gitu. Dari adanya hal tersebut jadi berpikir bahwa ada permasalahan yang harus diperhatikan lebih karena ganda, adanya ketimpangan gender dan juga adanya krisis iklim juga di dalamnya gitu kan. Oke, tapi nih Nis, keseruan kita pada hari ini nggak berhenti cuma sampai di sini aja gitu kan. Ya, masih ada hal-hal seru lainnya, namun sebelum kita ke acara seru lainnya, kita mungkin mau nanya nih ke para peserta ya. Iya, kepada Sobat Pangan semuanya yang hadir di sini, kita kan hari ini udah ngelaksanain 2 talk show ya. Yang pertama mengenai
apa yang kita makan, dan yang kedua talk show mengenai perempuan dan iklim gitu. Kita mau nanya ya kepada sobat pangan yang di sini, kira-kira ada nggak sih yang mau sharing gitu mengenai bagaimana apa hal menarik yang udah didapatkan hari ini? Ada yang mau sharing? Silakan angkat tangan. Yang simple-simple aja. Iya. Nanti akan ada hadiah menarik juga door prize buat yang mau sharing nih tentang pengalamannya untuk hari ini mendengarkan 2 talk show kita di hari ini gitu ya, Chef ya. Tadi ngeliat para peserta yang memang di sini aktif lalu bertanya dengan pertanyaan yang sangat menarik, saya yakin mungkin untuk nge-review ini mudah lah ya. Iya, mudah lah ya. Apalagi ya, memperhatikan dengan sangat seksama dan sangat insightful banget kan hari ini. Pasti banyak hal-hal menarik dari sobat pangan semua yang udah ngedengerin 2 talk show hari ini gitu. Ada yang mau sharing? Silakan angkat tangan. Iya, Ibu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ternyata bukan di kota saja, tetapi di desa juga ada soal gender perempuan. Nah, saya kan di jaringan rakyat miskin kota, mayoritas itu perempuan. Dan pergerakan di kampung itu perempuan. Jadi saya sangat belajar dengan para adat bahwa ada perekonomian. Di Jakarta juga kami sedang melakukan kekuatan perekonomian karena kita tahu pemerintah nggak akan mendengar suara kita. Jadi kita ambil dari dasarnya, dari warga yang akan melakukan itu. Jadi saya tertarik dengan yang dilakukan oleh adat, bahwa petani dilakukan oleh anak muda. Karena saya belajar juga banyak di daerah-daerah atau di luar sana itu memang orang tua sudah tidak, tapi anak muda yang kita bagikan. Di Jakarta juga akan ada gerakan muda untuk mengganti penerus-penerus saya atau penerus nenek. Saya setuju dengan gerakan perempuan karena kami, saya pribadi sendiri, karena kita yang merasakan itu. Kita tahu apa yang kita mau. Nah, laki-laki memang mencari nafkah, tetapi gender itu dimulai dari keluarga. Dari keluarga kita sendiri kita kasih peran kepada suami. Saya ikut berorganisasi, saya harus kasih keterangan pada suami. Kenapa saya harus ikut berorganisasi seperti ini? Jadi dia tidak akan merasa waktu dia atau kapasitas sebagai seorang istri akan terbagi oleh organisasi. Kita kasih keterangan itu, baru kita kasih keterangan ke orang lain. Karena kalau bukan dari warga itu sendiri atau dari keluarga kita tidak akan bisa bergerak. Perempuan tidak akan bisa bergerak. Jadi saya setuju dengan teman-teman tadi bahwa perempuan adalah satu di depan untuk melakukan gerakan. Karena rata-rata suami mencari uang, perempuan yang bergerak di depan. Itu sih saya setuju. Terima kasih. Pengalaman kita. Baik Ibu, terima kasih atas Ibu, mohon maaf atas Ibu siapa? Bu Ati, oke. Terima kasih Bu Ati, tepuk tangan dong teman-teman semua. Wah, sangat menarik banget ya Chef ya. Berhubungan dengan gender juga nih. Untuk tema hari ini kan potret keadilan iklim di akar rumput gitu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya keadilan iklim tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan gender itu sendiri gitu. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita sesi foto dulu kali ya Nis ya. Iya. Dengan para pembicara kita dan teman-teman. Dengan ya Bapak moderator dan juga pembicara kita dengan teman-teman sobat pangan yang hadir di sini. Ke sini atau gimana? Mungkin semuanya bisa bersiap di kursi. Bapak mungkin teman-teman merapat. Ya, silakan berikan senyum terbaiknya. Bisa dihitung Mas. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nah, satu lagi. 1. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, baik.